sebelum menanggapi soal ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, Pak, boleh dijelaskan Pak, hari ini saat ini sedang di mana nih Pak, untuk apa nih Pak? Ya, kita kan selama ini tetap memberikan bantuan perlindungan ya, kepada masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi itu. Jadi saya tadi pagi bangun tidur diberitahu bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa di kediaman masing-masing. Ya. Saya merasa perlu mengikuti perkembangan penangkapan, kemudian penahanan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan tersangka. Kenapa? Karena banyak kejanggalan di sini. Ya. Saat penangkapan, misalnya di kediaman Mas Roy Suryo, ya, pagi hari seperti penangkapan bukan teroris. Ya, kalau menurut cerita Mas Roy mirip dengan peristiwa penangkapan dan penembakan para jenderal-jenderal yang menjadi pahlawan Republik kita, korban keganasan G30 SPKI waktu tahun 1965. Ya, di mana penyidik masuk, ya, dengan mengetuk pintu alasan mengantar surat perintah, tapi setelah masuk, Mas Roy memaksa masuk, ya, memaksa untuk mengajak Mas Roy Suryo tanpa bisa mandi dulu, ganti baju, ganti celana, ganti sepatu, langsung disuruh ikut. Dan salah satu perwiranya yaitu Ibtu R namanya, ya, atau namanya siapa, Rosa atau siapa, itu kan dia seorang penyidik pria, anggota polisi pria, memasuki kamar Ibu Roy Suryo. Ya, ini etikanya di mana sudah nggak ada. Ya, kalau saya pernah belajar ke kepolisian Amerika, ya, mengambil HP seorang istri yang calon tersangka saja itu bisa dipecat seperti ini. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu, dibiarkan ya nanti akan menjadi pelajaran yang turun-turun diberikan pada juniornya. Nah, setelah itu dibawa dengan alasan tidak dijelaskan, padahal pada saat akan menangkap teorinya diberitahukan peristiwanya apa, kenapa ditangkap dan sebagainya. Langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya. Dr. Tifa juga sama. Ya. Itu pada saat Dr. Tifa akan melaksanakan ujian doktornya, ya, sudah dalam kendaraan, ditempel dari belakang kendaraan, tidak bisa bergerak mundur, kemudian dari samping langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya, jadi penangkapan cara-cara begini sebenarnya tidak perlu terjadi lagi pada tahun 2026, ya, yang kita siap nanti akan menjelang 19 tahun lagi Indonesia emas seperti itu. Ya, ini sama dengan cara-cara yang dilakukan seperti zaman Orde Baru tadi, ya, atau sebelum Orde Baru tahun 65 seperti itu. Ya. Kemudian setelah dibawa ke Polda juga sebetulnya dasar penangkapan ini apa? Yang bersangkutan, ya, Dr. Tifa, Roy Suryo itu masih melakukan wajib lapor. Ya. Kemudian ada alasan lain, katanya P21 saya tanya, Pak Roy, ada di cantum di situ P21-nya tanggal 30 April 2026. Nah, kalau 30 April 2026 berarti harusnya tanggal 14 Mei maksimal sudah dilimpahkan ke jaksa. Ini sekarang tanggal berapa sudah? Sudah lewat berapa hari? Ya, itu kejanggalan-kejanggalan. Kemudian laporan polisi semua sudah dihentikan penyidikannya berdasarkan RC yang dilakukan oleh Egy Sujana, Damiari Lubis, dan Rismond. Jadi perkara ini perkara apa yang dipaksakan untuk tetap melakukan penangkapan seperti ini? Ya. Apakah jaksa juga menerbitkan P21 dengan ogah-ogahan seperti itu, ya? Tanggal 30 April sudah terbit P21. Ya. Berdasarkan pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 angka 45, apabila dalam tempo 14 hari sejak diterimanya P21, penyidik harus segera melimpahkan tahap 2 tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Ya kan? Apabila lebih dari 14 hari, berarti jaksa
sudah mengembalikan SPDP dan berkas perkara pada penyidik. Ini berdasarkan pedoman kan sudah melanggar aturan pedoman Jaksa Agung yang diterbitkan oleh Jaksa Agung sendiri, ya. Peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026. Ya. Ya nanti kita ikuti apakah ini ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja antara penyidik dan jaksa peneliti seperti itu. Ya. Kemudian karena merasa tidak jelas perkara tersebut, Roy tidak mau tanda tangan juga surat perintah penangkapan karena tidak ada satu dokumen pun yang ditinggalkan di kediaman Mas Roy Suryo oleh penyidik. Nah kalau tidak ada dokumen yang ditinggalkan di kediaman orang yang diambil oleh penyidik, ini persis dengan kejadian tahun 1999, ya kan? Saya terlibat dalam satgas penyidikan pembunuhan 3 orang anggota PBB atau UNHCR di Atambua, ya, menangkap orang tidak meninggalkan dokumen administrasi penyidikan yang jelas, surat perintah penangkapan, tidak didampingi oleh kepala lingkungan dan sebagainya, diteriaki penculikan, akhirnya kabur, orangnya dibawa, yang bersangkutan tidak ditinggali surat-surat apapun. Nah kalau diklasifikasikan penculikan ya masuk akal seperti itu ya. Nah kemudian setelah dipaksakan untuk penahanan, ditempatkan di ruang tahanan. Nah peristiwa yang terjadi adalah memaksakan. Jadi memaksakan tersangka untuk diperiksa di rumah sakit Polri Kramat Jati. Dasar hukumnya apa? Ya kan? Saya tanya kepada 2 penyidik, 2 perwira pertama tersebut, ya, Ibtu R dan 1 kawannya. Apa dasar hukumnya? Bapak-bapak membawa tersangka untuk diberikan di rumah sakit Polri Kramat Jati. Ya. Saya pelajari di hukum acara pidana. Jadi setelah pensiun, setelah purnawirawan, setelah saya resign, ya, atau bukan resign lah, saya retired dari Polri, ya. Saya bukan resign, saya pensiun dari Polri, saya berhenti bekerja sejak usia 58, ya kan? Ternyata di pasal 142 hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ya, pasal 142 tadi huruf C, pemeriksaan kesehatan itu atas permintaan tersangka, bukan permintaan dari penyidik. Ya kan? Kalau penyidik hanya ingin menahan seseorang tersangka, itu biasanya didatangkan dokter, ya. Kalau di tingkat Polres biasanya ada rumah sakit dokteran atau rumah sakit yang di wilayah tersebut yang memeriksa orang yang akan ditahan tadi, cukup didatangkan ke reserse atau kantor polisi. Nah, sama di Polda Metro. Kenapa tidak menggunakan di Polda Metro ada namanya bidang kedokteran kesehatan Polda Metro Jaya. Saya tanya seperti kepada para petugas yang di tahanan tadi, apakah kelaziman seorang yang akan ditahan tadi diperiksa di rumah sakit Polri Kramat Jati? Dijawab, tidak biasa. Yang terjadi biasanya didatangkan dokter dari Bidokes atau bidang dokter dan kesehatan Polda Metro Jaya. Jadi ini ada apa? Ingin memeriksa, ya, seorang tersangka yang ditahan dengan memakai rompi supaya bisa diliput wartawan, media, tujuannya apa? Kan sangat jelas di situ. Ya. Saya tidak berani sebutkan, tapi masyarakat bisa menilai. Ya. Ada apa di situ? Seharusnya sebelum masuk ke ruang tahanan, diperiksa dulu. Waktu dari reserse tadi, diperiksa dulu ke dokter. Dokter itu meriksanya bukan di ruang tahanan, tapi di ruang pemeriksaan reserse tadi, baru dimasukkan ke tahanan. Atau sebelum resmi ditahan, ada di ruang tunggu, diperiksa dulu. Ya, sama dengan di rutan Cipinang atau lembaga pemasarakan Cipinang, seseorang yang akan ditahan di rumah tahanan negara Cipinang atau lapas Cipinang, itu dokternya dokter rutan atau dokter lapas, bukan dokter dari rumah sakit Siloam, dokter dari rumah sakit mana yang terkenal, bukan. Dokter lapas ada sendiri. Pembantaran pun juga begitu. Tapi sekarang dengan adanya hukum acara pidana yang baru, itu hak tersangka untuk meminta mendatangkan pemeriksaan seorang dokter, itu hak tersangka. Itu supaya diinginkan oleh seluruh warga masyarakat yang dijadikan tersangka akan ditahan. Itu di pasal sekali lagi 142 hukum acara pidana yang baru huruf C. Ya.
baca itu dengan baik-baik supaya ke depan jangan menjadi korban-korban seperti Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa seperti ini. Jadi sekali lagi ya ini pelajaran yang sangat bagus bagi ke depan penegak hukum ya. Saya merasakan sendiri menghadapi seorang pangkat inspektur 1, saya jelaskan. Saya purnawiran Polri, ya, mantan Wakapolri itu. Dia nggak mau tahu, nggak dianggap tuh. Tapi saya nggak apa-apa, saya merasakan saya udah jadi masalah biasa. Lupa dia, nanti suatu saat juga pensiun seperti itu. Ya. Tuhan masih ada, mujizat masih ada, rezeki semua hidup yang ngatur Tuhan, Allah semua yang ngatur. Ya. Nanti akan merasakan seperti itu. Ya. Nggak ada lah, penyidik yang abadi nggak ada. Penyidik yang abadi itu ada di malaikat-malaikat sana. Ya, pada saat kita meninggal dunia dimakamkan di situ lah, penyidik yang abadi akan datang di situ. Malaikat-malaikat yang akan menanya kita seperti itu. Ya. Jadi saya sebagai purnawiran kecewa dengan pelakuan-pelakuan yang dilakukan oleh para penyidik Polda Metro, karena sebelum dipaksa berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, penasihat hukum juga Pak Refli Harun saya sampaikan, coba buat surat ke Dirreskrim Polda Metro Jaya. Kita minta pertimbangan apakah bisa pemeriksaan para tersangka ini dilakukan di rutan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Saya bicara sama penyidik kedua inspektur 1 tadi atau pamat perwira pertama tersebut nggak dianggap. Saya bilang coba telepon Pak Dirnya. Oh saya nggak bisa Pak Dir yang harus Pak Dir harus segera merintahkan kita. Duh, kan anak buah bisa minta petunjuk atasan. Hierarki itu kan ada. Budaya anak buah minta petunjuk pimpinan kan ada. Ya. Nah inilah yang saya ketahui, saya cari informasi siapa sih penyidik R ini, itu R ini. Ternyata dia adalah saya anggap sambil ketawa aja. Ternyata ada juga di Indonesia ini ada penyidik Polri, ya, ada penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik tertentu, dan satu lagi ada penyidik Oslo seperti itu. Ya, ini ya penyidik ini yang mendampingi waktu RJ, sekali lagi Damai Hari Lubis, Egi Sujana dan Risman di kediaman Jokowi. Ya, padahal kediaman Jokowi itu bukan kantor polisi seperti itu. Ya, mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi kepada masyarakat lainnya. Yang ya saya dalam tanda petik mengatakan kriminalisasi seperti ini sudahlah, hentikan saja, jangan sampai terjadi lagi. Ya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Terima kasih, selamat malam pada semua warga masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kira-kira kedepannya ada nggak Pak langkah-langkah yang akan ditempuh untuk kebaikan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Iya, begini saya melihat ya ke depan nanti sebetulnya kita tidak bisa menggunakan mekanisme seperti pra-peradilan yang membutuhkan waktu cukup panjang, kemudian juga melalui fungsi pengawasan yang terdekat sama Polri, misalnya Kompolnas atau Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial ya. Saya berpikir ke depan nanti ada lembaga yang bisa mengawasi criminal justice system ini di atas, yang bisa 24 jam menerima komplain masyarakat, karena proses dalam penegakan hukum ini kan tidak mengenal hari libur ya. Orang ditahan juga hari libur dihitung di tahanan negara, tidak ada libur tidak dihitung seperti itu. Nah ini harusnya ada lembaga baru yang mengawasi kriminalisasi sistem, sehingga peran komisi-komisi yang ada di kepolisian nasional, kemudian kejaksaan dan komisi yudisial tadi itu cukup mengawasi bagaimana perilaku aparat di situ. Tapi dalam rangka criminal justice system ini, karena melibatkan 3 atau 4 ya, baik lembaga dari mulai penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai lembaga masyarakat, ini harus lembaga sendiri yang benar-benar independen ya, dibentuk oleh presiden kalau ada undang-undang baru untuk bisa mengawasi ini dan menerima pengaduan masyarakat kapanpun, dimanapun, dan 1 kali 24 jam harus terbuka seperti itu, bisa menerima public complaint dari masyarakat yang memerlukan keadilan hukum seperti itu. Pak Ugro, penangkapan mendadak ini terhadap Roy dan Tifa
apakah ada kaitannya atas pertemuan sebelumnya di Bandung dengan sejumlah tokoh-tokoh, para purnawirawan jenderal dan para tokoh-tokoh nasional? Menurut saya sih nggak ada. Karena ini kegelisahan kelompok-kelompok yang berkaitan yang mendukung dugaan ijazah palsu. Ya, saya katakan gini, sebetulnya sekarang dengan situasi perkembangan sampai akhir ini, itu kan dugaannya ada 3, dugaan ijazah itu asli, dugaan ijazah itu palsu, atau dugaan ijazah tidak ada. Nah, dengan perkembangan yang makin jauh, dengan adanya sidang Komisi Keterbukaan Informasi Publik ya, KIP, ya sudah terbuka semua. Sekarang mau lari kemana? Ya, ini sebenarnya sudah cukup, alat bukti sudah cukup, bukti elektronik sekarang juga menjadi alat bukti. Jadi kegelisahan ini adalah mencoba tetap memaksakan supaya berkas perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah ini dipaksakan dengan model-model sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, ini kita waspadi, kita ikuti sampai selesai nanti. Ya kalau memang tetap sidang udah seperti ini terlanjur basah, ya kan? Kita nanti harapkan Pak Jokowi sebagai pelapor dan ketiga pelaporannya hadir di sidang pengadilan dengan menjadi saksi pelapor peristiwa apa yang menimpa dirinya masing-masing yang dialami langsung, ya, bukan yang hanya membaca di media sosial. Ya, kita pengen ikuti sampai sejauh mana supaya penegakan hukum bisa murni. Jadi kegelisahan mereka ini, ya kemudian itu ada benang merahnya. Apa yang disampaikan oleh Ibtu atau perwira yang menangkap baik Roy Suryo tadi, ya, sama Dr. Hiba menyatakan bahwa kenapa alasan penangkapan? Pertama bukan dikatakan berkaitan dengan P21 dari kejaksaan, tapi diduga melakukan perbuatan yang berulang. Perbuatan apa yang berulang? Perbuatannya belum jelas. Pencemaran nama fitnah. Fitnahnya apa? Pencemaran nama baik apa? Itu kan kaitan dugaan ijazah palsu. Nah, dugaan ijazah palsunya belum terbukti. Kalau bisa dibuktikan ada dugaan ijazahnya itu asli, murni, ya, dari UGM, dan UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diakui, itu terbitan UGM, ya, itu salah satu alat bukti nanti yang bisa digunakan di pengadilan. Tapi kalau pernyataan hanya pernyataan hasil penghentian penyelidikan, itu belum dianggap kuat bahwa menyatakan ijazah itu asli, belum kuat seperti itu, karena harus didukung dengan pemeriksaan laboratorium, ya kan? Ini persoalan ini kalau pinjam istilahnya Pak Jokowi itu ruwet tambah lagi ruwet, jadi 6 ruwet sudah di situ, ya. Sprindik aja ada 8, saya tanya Mas Roy tadi, sprindik aja 8, LP-nya tetap 4. Nah, LP4 sudah dihentikan dengan RJ, dengan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, kok masih bisa maju? Maju bagaimana nih? Ya, kalau saya mungkin dianggap tidak tahu, saya kan pasti mengumpulkan dokumen-dokumen Anda. Saya tanya, ini sebetulnya penghentian penyidikan 3 orang, Egy Sujana, Damai Lubis sama Rismon ini, itu laporan polisinya yang dihentikan atau bukan laporan polisi yang dihentikan, atau berita acara yang dihentikan? Berita acara pemeriksaan Egy Sujana, Damai Lubis, dan Rismon. Apakah ini yang dicabut, yang dihentikan? Ya kan? Jadi bukan surat perintah penghentian penyidikan, surat perintah penghentian hasil pemeriksaan tersangka Egy Sujana, Damai Lubis, dan Rismon. Kan beda nih, seperti itu, ya. Jadi ini menarik untuk kita ikuti perkembangannya, ya kan? Masih bisa gitu nanti dalam persidangan berikutnya. Kita harap ijazah yang dimiliki Pak Jokowi yang bisa diduga asli, bisa diduga palsu atau diduga tidak, bisa hadir di pengadilan dan masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa Presiden ke-7 ternyata memiliki ijazah yang sebenarnya asli atau sebenarnya tidak ada, seperti itu. Itu saja. Pak, bisa nggak Pak diperkirakan Pak prediksinya kalau seandainya terjadi proses persidangan ini, proses penangkapan yang Bapak ceritakan tadi itu disampaikan atau dikeluhkan ke hakim yang nantinya menjadi pertimbangan khusus atau seperti apa Pak? Ya pasti akan maju sampai ke sidang pengadilan, sampaikan pada hakim beberapa cacat-cacat penyidikan, cacat administrasi penyidikan, cacat pelimpahan berkas perkara, cacat tentang penelitian berkas perkara, cacat melengkapi berkas perkara. Ini sudah di checklist nih, nanti sampaikan kepada hakim. Ya, kalau hakimnya mengikuti, menganggap itu semuanya sah, ya
kita sudah lihat dalam criminal justice system ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki ke depan seperti itu. Ya itu sidangnya kan terbuka. Saya pasti akan ikut hadir tiap kali sidang seperti itu. Statement Pak, atau sebagai closing Pak, untuk kelompok atau sebagian masyarakat, temulah istilah bisa disebutnya, yang merayakan atau yang mereka justru berbahagia dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, pesannya kira-kira apa Pak? Yang pertama ya, saya yakin bahwa hukum karma tetap ada lah, itu aja, ya kan? Mujizat dari Allah bagi orang yang terzolimi pasti ada. Tapi sekali lagi saya tekankan kenapa saya berani bicara seperti ini sekarang ini, ya. Jadi saya membaca kembali dan saya dulu kan juga bisa melihat langsung lah. Kalau melihat langsung, mendengar atau ya kita mengalami sendiri peristiwa zaman Orde Baru dulu, ya. Dulu ada petisi 50. Ya, petisi 50 itu di situ ada penggagasnya waktu itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu tokoh-tokoh semuanya. Ya. Ada Jenderal Sumitro, mantan Pangko Kamtib. Siapa yang nggak kenal sama Jenderal Sumitro? Tokoh yang bisa menghadapi peristiwa Malari tahun 75. Ya. Ada Jenderal Ali Sadikin. Ya. Itu yang benar-benar menolak tentang kebijakan Presiden Soeharto waktu itu di fungsi ABRI. Dia menolak ABRI dilibatkan dalam Partai Golkar, kegiatan Partai Golkar. Ya. Semua ada beberapa tuntutan, 5 atau 6 itu, ya, atau 5 salah. Ya. Nah, itu menentang pemerintahan Orde Baru Pak Harto. Nah, kemudian ada pimpinan Polri setelah pensiun, yaitu Pak Hugeng. Pak Hugeng, Jenderal Hugeng, ya, tidak menandatangani petisi 50, tapi beliau bergabung di kelompok petisi 50, ya, menyuarakan tentang integritas beliau di bidang kepolisian. Tidak ada yang dikriminalisasi. Ya, kalau mungkin ada sementara tidak bisa bepergian ke luar negeri, ya kan? Saya dengar mungkin pensiunnya dikurangi dan sebagainya. Tapi tidak ada yang dikriminalisasi seperti sekarang ini. Jadi daya hancurnya yang pemerintahan Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, itu cukup besar, ya, dibandingkan dengan petisi 50 yang digagas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Nggak ada yang disakiti, apapun nggak ada dilakukan. Ya. Karena peristiwa itu berjalan berproses seperti alam saja, selesai seperti itu. Nah, baru muncul ada petisi 100 dan sebagainya. Kritik itu biasa seperti itu. Ya. Jadi bagi saya hal-hal yang berkaitan dengan kritik yang disampaikan pada kepemimpinan Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, itu jangan dianggap bahwa itu adalah kelompok yang ekstrim itu, yang radikal bukan, yang radikal yang mana, seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan Presiden kita sekarang ini Pak Prabowo Subianto bisa melihat situasi ini dan bisa mengambil peran bagaimana penyidikan nanti, penuntutan ataupun kalau dipaksakan sidang kasus Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena dari 8 tersangka, kalau hanya 2, ya kan, yang 6 kemana berkasnya nanti? Ya. Saya juga masih ingat kasus dulu ada cicak buaya. Ya. Saya ngikutin di situ. Saya waktu itu kepala divisi Propam. Kaget saya. Ya kan? Kenapa? Karena yang dijadikan tersangka adalah tokoh-tokoh pimpinan komisioner KPK. Pak Chandra Hamzah sama Pak Bibit Selamat Trianto, Bibit, ya. Pak Bibit itu senior polisi yang menurut kita ini paling bersih juga orangnya, gitu loh. Tapi kenapa dijadikan tersangka dan ditahan? Nah, sebelum ditahan saya buka di sini sekarang ini, saya kan ikut rapatnya di situ. Nggak apa-apa, udah lewat waktu berapa 10 tahun ya, 2009, 2010, udah 16 tahun, 17 tahun lah. Apa alasan kenapa ditahan? Terlalu banyak bicara. Loh, terlalu banyak bicara kok ditahan? Sekarang yang Roy Suryo, karena melakukan tadi perbuatan buruk seolah mencemarkan nama baik atau memfitnah Pak Jokowi. Yang dilakukan itu masalah dugaan ijazah palsu. Bukan mencemarkan nama baik, mencemarkan ijazah yang diduga palsu tadi. Kenapa ditahan seperti itu? Nah, itu sama.
peristiwa Cicak dan Buaya dengan peristiwa Roy Suryo Dr. Dipa sekarang ini sama persis, kalau mau dianalogikan sama seperti itu. Akhirnya kasus Cicak Buaya paksa maju ke jaksa, surat perintah penghentian penuntutan. Rapatnya di Komisi 3 DPR RI, sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Saya nggak tahu Komisi 3 DPR RI sekarang ini kan, apakah masih punya nyali untuk bisa melihat hukum supaya bisa ditegakkan walaupun langit runtuh seperti itu. Ya, kita lihat aja dari perkembangan Komisi 3 DPR RI. Ya, seperti itulah. Nah, terakhir Pak, kondisi Mas Roy dan Dr. Viva bagaimana Pak, kondisi kesehatannya Pak, ketika Ya. dibawa dari Polda ke Rumah sakit Polri ini? Ya sama, kalau Mas Roy memang gangguan kesehatannya cukup serius ya. Gulanya cukup tinggi ya. Jadi saya bicara ketemu sama dokternya juga ya. Kemungkinan akan dirawat inap di rumah sakit sini. Seperti itu. Dokter Viva juga sama, tapi saya belum terlalu mendalam. Tapi yang Mas Roy saya tahu sendiri dari dokternya, keterangan tadi sedang menjelaskan dia samping Mas Roy itu gulanya cukup tinggi. Jadi mungkin akan dirawat inap dulu di sini. Seperti itu. Oh, berarti malam ini Mas Roy tidak ditahan di Polda, Pak? Enggak, dirawat inap di rumah sakit Ramat Jati ini. Udah, nanti. Yuk, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Kita ikuti perkembangannya nanti.